Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film 28 Weeks Later. Zombie ganas yang menyerang kota London. Mungkin kali ini saya akan membahas film zombie dan setelah itu saya akan membahas kembali film Psychopath. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dimulai di sebuah rumah dengan kegelapan. Terlihat sang suami yang bernama Don dan sang istri bernama Alice. Mereka berdua berada di sebuah rumah seorang kakek dan nenek. Sedangkan kedua anak mereka sedang berwisata ke luar negeri. Sambil menikmati makan, seorang pria bernama Jacob sedang memarahi wanita yang tengah bersedih karena telah ditinggalkan oleh sang pacar. Secara tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di luar yang membuat mereka semua kaget. Dan Alice berniat untuk membuka pintu karena suara seseorang bocah laki-laki yang terdengar. Tapi demi keamanan mereka, Don menahan Alice, tetapi Alice untuk membuka pintu lalu menemaninya sambil membawa linggis dengan secara perlahan membuka pintu tersebut. Saat pintu dibuka dan benar saja seorang bocah laki-laki dan bocah itu langsung ditarik ke dalam. Karena mungkin kelaparan, bocah itu begitu lahap saat makan makanan. Bocah itu menceritakan dirinya dikejar oleh orang tuanya sendiri setelah mereka berubah menjadi zombie. Wanita yang baru saja diputuskan oleh pacarnya, ia yang mencoba untuk melihat keadaan di luar dari sebuah lubang kecil. Tangan wanita itu langsung ditarik dan digigit oleh zombie yang datang kepadanya. Dengan seketika, wanita itu langsung berubah menjadi zombie. Jacob pun hampir saja digigit oleh wanita yang telah berubah menjadi zombie. Namun, untung saja Don memukul wanita tersebut. Beberapa zombie di luar secara brutal menerobos masuk dan terlihat Don sedang berusaha untuk menghadang para zombie dan meminta Alice melarikan diri melewati lorong. Di sisi lain, bocah laki-laki itu malah naik ke lantai atas dan Alice menyusulnya untuk mencarinya. Sementara itu, Jacob bersama nenek dan kakek dia berusaha menyelamatkan diri melalui lorong atas. Namun naas, zombie mengejar mereka dan kakek yang mencoba menahan pintu tidak berhasil. Alhasil, nenek dan kakek menjadi santapan para zombie. Don yang tidak kuat untuk menghadang para zombie, ia mendengar suara Alice di atas dan Don bergegas langsung menyelamatkannya. Saat itu pula, Don menemui Alice tetapi Alice tidak mau untuk diselamatkan karena dia terpikirkan akan bocah laki-laki itu. Sampai pada akhirnya Alice bersama bocah kecil itu ditinggalkan oleh Don karena diserang zombie yang masuk ke dalam kamar tersebut. Don yang berhasil melompat dari lantai atas, dia bergegas lari karena dikejar oleh ratusan zombie. Hingga sampai pada sebuah dermaga, di sana Don melihat Jacob dan ia bergegas melompat ke perahu bersama Jacob. Namun Jacob yang membuka tali, ia melompat ke arah perahu tapi terpeleset malah tercebur ke dalam air dan terperangkap oleh para zombie. Di sini pun terlihat Jacob sudah berubah menjadi zombie yang ganas. Kini tinggal Don yang seorang diri, ia memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. 15 hari setelah kemudian daratan Inggris dikarantina. Lalu 28 hari kemudian daratan Inggris hancur oleh virus. 5 minggu kemudian seluruh korban mati kelaparan. 11 minggu kemudian pasukan NATO yang dipimpin Amerika tiba di London. 8 minggu kemudian daratan Inggris dinyatakan bebas infeksi. 24 minggu kemudian rekonstruksi dimulai. Dan sekarang memasuki minggu ke-28 pasca kejadian tersebut. Terlihat seorang tentara NATO yang bernama Doyle sedang bertugas di atas gedung.
Dia bersama pasukan lainnya berada di London menjalankan misinya menjaga kota itu dari sisa-sisa zombie. Kemudian tampak sebuah pesawat terbang mendarat di bandara dan menurunkan penumpang 2 kakak beradik, di antaranya anak laki-laki bernama Andy dan kakak perempuannya bernama Tammy. Terlihat juga seorang tentara wanita yang mengawasi mereka sebelum memasuki London dan mereka semua harus menjalani tes terlebih dahulu. Seorang tentara wanita yang kita lihat sebelumnya, ia bernama Scarlett. Scarlett hanya berfokus kepada 2 anak kecil tersebut. Saat pemeriksaan, mata anak laki-laki itu memiliki mata yang unik karena sebelah berwarna coklat dan sebelah berwarna biru. Menurut Scarlett, anak ini turunan dari ibunya. Kedua anak tersebut yang sudah diperbolehkan masuk London kemudian naik ke sebuah kereta. Saat di dalam kereta, mereka mendapatkan informasi bahwa akan dibawa ke sebuah lokasi pengamanan dan rekonstruksi yang bernama Distrik 1. Lokasi ini terletak di Pulau Dogs dan dijaga pasukan sangat ketat. Menurut informasi, mereka semua akan diberikan kejutan di Distrik 1. Kejutannya adalah air panas dan dingin tersedia, listrik 24 jam, pusat medis, tos serba, serta kebutuhan seharian mereka yang dibutuhkan. Setiba di Distrik 1, kedua anak tersebut disambut ayahnya yang ternyata adalah Don. Cerita bergulir, dalam pertemuan meeting, Scarlett yang menjadi komandan medis melapor kepada atasannya bahwa seharusnya kedua anak tersebut tidak diperbolehkan memasuki London karena tidak adanya protokol untuk melindungi anak di bawah umur. Namun atasannya bersikeras bahwa situasi sudah aman dan selama 6 bulan terakhir tidak ada lagi korban yang tewas. Dengan adanya kedua anak itu, Scarlett mengkhawatirkan jika terjadi serangan kembali. Ternyata di tempat ini Don sekarang berprofesi sebagai petugas officer yang mengatur lampu dan air dan dia juga mempunyai akses keluar masuk ke seluruh area lokasi ini. Kemudian mereka masuk ke salah satu apartemen yang sudah disediakan untuknya. Ayah mereka pun menceritakan kematian tentang ibu mereka. Namun tak sesuai dengan kenyataan, Don berbohong pada anaknya bahwa ia melihat Alice digigit oleh zombie dan ketika dia kembali menemukan Alice sudah tiada. Padahal pada kenyataannya Don meninggalkan Alice. Scene berpindah ke pilot helikopter yang sedang tertidur. Ternyata dikagetkan oleh Doyle. Lalu Doyle melanjutkan tugasnya mengawasi gedung yang dipenuhi para warga sipil. Salah satu pemandangan yang segar ketika melihat yang sedang bermantap-mantapan. Berpindah ke jendela lain, Doyle melihat keluarga Don yang sedang bercengkrama. Berlanjut berpindah hingga sampai kepada Scarlett. Keesokan hari, Andy dan Tammy memutuskan untuk pergi menyelinap ke rumah lama mereka, bertujuan untuk mengambil beberapa barang mereka dan foto sang ibu dengan tanpa sepengetahuan Don sang ayah. Doyle yang mengawasi mereka kemudian meminta tentara lain untuk mengejar mereka. Setelah keluar dari Distrik 1, mereka menemukan sebuah motor pengantar pizza. Kemudian Tammy memutuskan untuk masuk ke dalam toko pizza untuk mencari kunci motor. Hingga Tammy melihat mayat zombie yang tergeletak dan di sanalah kunci motor tersebut. Tammy bergegas mengambilnya lalu berangkat dengan motor tersebut. Mereka berangkat ke rumah lama mereka. Setibanya di rumah, Andy terlebih dahulu mengambil foto dirinya bersama sang ibu, sedangkan Tammy mengambil beberapa barang miliknya. Ketika Andy di lantai atas masuk ke kamar sang ibu, tanpa diduga sang ibu berada di sana dan masih hidup. Ibunya yang tertular virus mencoba menahan naluri membunuh Andy, namun di luar sana tak lama pasukan datang dan membawa mereka. Setelah mereka sampai di pusat medis, sang ibu dimandikan dan Scarlett mengambil sampel darah dan melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, Andy dan Tammy pun ikut dikarantina dengan tempat yang berbeda. Kemudian Don yang datang dan melihat mereka. Don begitu terkejut ketika diberitakan bahwa sang istri masih hidup. Tammy begitu kecewa terhadap ayahnya karena berbohong kepada mereka bahwa ibunya telah tewas akibat kejadian terdahulu. Hasil dari pemeriksaan darah Alice ternyata benar. Alice telah tertular virus karena gigitan zombie. Namun, ia bisa bertahan hidup karena kelainan genetik alami. Dan di sisi lain, Alice tetap membawa virus yang ada di dalam darah dan air liurnya.
Komandan tentara tersebut memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh Alice, meski Scarlet berdalih bahwa Alice bisa membawa vaksin. Kemudian, Dawn yang memiliki akses ke seluruh area tanpa diketahui pasukan keamanan, Dawn menyelinap untuk menemui Alice. Ia merasa bersalah karena telah meninggalkannya pada waktu itu. Lalu, dia pun meminta maaf dan mencium bibir Alice. Akan tetapi, di dalam air liur Alice terdapat virus yang menjadikan Dawn menjadi zombie. Dawn kini yang sudah berubah menjadi zombie terlihat jelas dan langsung saja menghabisi Alice hingga tewas. Tentara di sana pun satu persatu dihabisi. Situasi di pusat medis kini tak terkendali. Komandan memerintahkan semua pasukan bersiaga dan seluruh gedung dimatikan aliran listriknya. Pada akhirnya, situasi darurat dilaksanakan. Di sisi lain, Andy dan Tammy terjebak di ruang karantina. Dan mereka hampir dimangsa zombie. Untung saja datang Scarlet yang menembak zombie itu. Ia langsung menyelamatkan mereka dan semua warga sipil di sana, kemudian dikarantina dalam ruang pengamanan. Namun, Andy yang terpisah karena semua orang berdesakan ingin segera keluar dari gudang tersebut dalam kondisi lampu mati yang sangat gelap. Tanpa mereka sadari, Dawn yang menjadi ganas kemudian masuk ke tempat warga sipil yang sedang dikarantina. Andy yang melihat hal tersebut hampir menjadi korban pertama. Andy bergegas naik ke sebuah lorong udara lalu bersembunyi. Malang sekali semua orang menjadi korban dan berubah menjadi ribuan zombie. Pasukan keamanan berupaya untuk membunuh mereka yang tertular. Akan tetapi, karena jumlah mereka yang terus bertambah, mereka sulit untuk membedakan. Dan akhirnya, keputusan sulit harus diambil sang komandan yang memerintahkan pasukan di sana untuk menghabisi mereka semua, termasuk warga sipil yang belum tertular. Andy yang keluar dari lorong udara. Andy berupaya mencari tempat perlindungan dan dari atap, Doily melihat tidak tega untuk menembak Andy. Hampir saja Andy jadi mangsa zombie tapi berhasil diselamatkan oleh Doily yang menembak zombie tersebut. Andy pun berhasil selamat setelah seseorang memanggil dirinya untuk masuk ke sebuah gudang makanan. Dan di sana ternyata bertemu sang kakak bersama Scarlet. Lalu Andy pun menceritakan pada sang kakak bahwa ayahnya telah berubah menjadi zombie. Doily yang turun dari atap kemudian menemui mereka dan mengajak mereka yang ada di sana untuk menyelamatkan diri dari para zombie maupun pasukan sniper yang memburu mereka. Pilot helikopter yang bernama Flynn mengabarkan kepada Doily pasukan udara akan membumi hanguskan tempat ini dan mereka harus menyelamatkan diri segera ke Regent Park di mana Flynn akan menjemput di sana. Mereka pun bergegas pergi, tapi tanpa diduga pasukan di atas masih menembaki mereka. Beberapa orang tewas hingga menyisakan beberapa. Kemudian Doily meminta Sam untuk berlari zigzag untuk mengelabui pasukan yang menembaknya. Kemudian Doily dengan snipernya akan menembak pasukan tersebut. Sam yang ketakutan tak berani melakukannya. Tiba-tiba Andy berlari secara berhasil dengan Doily menembak pasukan itu. Akhirnya Andy pun kembali melihat ayahnya kemudian menghilang. Terlihat pasukan udara tiba dan warga sipil yang masih hidup dan mereka yang berubah menjadi zombie terbakar dan tewas termasuk Alice yang masih di dalam ruang karantina. Doily berhasil menyelamatkan mereka setelah masuk ke dalam sebuah lorong ruangan bawah tanah. Namun ternyata Dawn dan beberapa puluhan zombie lainnya berhasil meloloskan diri dari pemboman pesawat tempur. Di sebuah taman bermain, mereka menunggu kedatangan helikopter. Doily tampak berbincang dengan Scarlet. Mereka berdua optimis harus berhasil menyelamatkan Andy dan kakaknya Tammy. Karena dalam darah mereka kemungkinan ditemukan vaksin atau antivirus yang sangat berharga. Meski nyawa taruhannya. Flynn sebagai pilot helikopter sampai pada titik penjemputan begitu puluhan zombie lainnya ada di sana. Flynn bersikeras hanya bisa melakukan penjemputan untuk Doily, tapi tidak untuk yang lainnya. Sam yang berusaha untuk naik helikopter, dia tidak diizinkan, kemudian Sam dibawa terbang. Saat dia dibawa terbang dan tergantung, terlihat para zombie sudah mendekati mereka. Flynn yang memancing para zombie untuk pergi dan membunuh zombie dengan baling-baling helikopter. Sam mencoba untuk tetap bertahan di helikopter itu, namun dia gagal dan akhirnya Sam terjatuh. Singkat cerita, Flynn meminta Doily untuk menuju stadion tanpa membawa mereka. Sesampai di tengah kota, mereka terjebak
menjebak gas beracun yang ditujukan untuk membunuh para zombie. Beruntung mereka berhasil menemukan sebuah mobil dan berlindung di dalam. Zombie yang mengejar mereka seketika tewas. Tapi sialnya bagi mereka, mobil yang ditumpanginya tidak mau menyala. Sedangkan pasukan keamanan hampir datang mendekati. Dalam situasi seperti ini, Doily mengambil keputusan mengorbankan dirinya, meminta kepada Scarlett untuk membawa mereka ke stadion. Lalu Doily keluar dan mendorong mobil tersebut. Setelah berhasil menyalakan mobil, Doily harus tewas setelah dirinya dibakar hidup-hidup oleh para pasukan. Dalam perjalanan menuju stadion, mereka ditembaki oleh helikopter. Namun pasukan helikopter terus-menerus menembaki mereka dan terpaksa mereka harus melalui jalan bawah tanah. Mereka bertiga menyusuri lorong, menuruni eskalator untuk sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Saat menuruni tangga yang gelap, Tammy dan Andy terjatuh. Secara mengejutkan, Dawn datang dan menghabisi Scarlett. Dalam kegelapan, Tammy menyelamatkan diri dan melihat Scarlett telah tewas. Andy yang terpisah dihadang oleh Dawn sang ayah. Andy yang sempat tergigit oleh ayahnya, namun Tammy berhasil menyelamatkan Andy dengan menembak ayahnya sendiri. Awalnya, Andy merasa dirinya tertular. Dia melarikan diri dan tak mau bersama Tammy. Tammy yang mengejarnya dan memberi kepercayaan mereka harus bersama apapun yang terjadi. Karena Andy yang memiliki genetik seperti ibunya, sepertinya dapat bertahan meskipun dia membawa virus tersebut. Sesampai di stadion, Flynn yang di helikopter menunggu mereka, namun berharap Doily yang datang dan bersiap menembak mereka. Tapi pada akhirnya, Flynn mengizinkan mereka naik ke helikopter tersebut. Dari atas mereka menyaksikan kota London yang mati dan distrik 1 yang hangus terbakar. 28 hari kemudian terdengar suara panggilan dari radio komunikasi yang meminta bantuan. Namun di sana tidak ada seorang yang menjawab dan terlihat gambar dari seorang anak untuk sang ayah. Kemudian zombie-zombie berlari menuju Menara Eiffel dan film pun selesai.